Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang menyapa pemirsa seluruh dari Indonesia, seluruh Aceh, bangsa Aceh, dan di seluruh dunia, untuk khususnya masyarakat Aceh dan khususnya untuk seluruh bangsa Aceh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam podcast Haba Mesago di kediaman Posko Tengku Supaini Usman Syekhi atau yang dikenal Tengku Syekhi. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan mewawancarai Tengku Syekhi dalam diskusi-diskusi, yang mana kita pada malam hari ini telah membawakan tema diskusi kita bersama dalam podcast kita, mengapa sih tanggal 26 Maret 2021 rakyat Aceh harus ikut serta aksi. Ini kan menjadi tanda tanya besar yang kita lihat bahwa di media dan di publik sangat viral, dan khususnya di media Facebook berbagai kontroversi dalam diskusi dan kontroversi statement. Kita bisa lihat ada statement bahwa dari Bang Azhari Cage agar menghimbau tidak hadir dalam aksi gerakan tanggal 26, ada Raja Ulu, dan ada berbagai statement yang mungkin sangat banyak. Nah, ini yang ingin kita luruskan dalam diskusi ini. Kemana sih sebenarnya gerakan-gerakan ini? Kenapa sih ada gerakan ini? Nah, ini kita langsung akan tanyakan kepada inisiator gerakan Tengku Usman Syekhi. Kita perkenalkan singkat dalam diskusi ini. Tengku Usman Syekhi sebelumnya merupakan jubir GAM Independen di Australia, kemudian juga presiden Acehers Australia Association, dan juga mantan jubir GAM Australia. Nah, ini riwayat profil beliau, yang mana beliau berkelahiran tanggal 24 Desember 1965. Ini yang sedikit profil beliau yang mungkin kita ketahui bersama. Nah, dalam diskusi ini kita akan melihat kenapa sih begitu kontroversial sehingga Aceh hari ini dengan keadaan yang mungkin kita bisa tahu Aceh masuk dalam nominasi nomor 1 termiskin di Sumatera. Kemudian kita baru dihebohkan dengan rusaknya KMP Hebat 1, tepatnya di Calang. Nah, ini kan menjadi persoalan-persoalan Aceh yang hari ini butuh kita diskusikan bersama, apalagi ada gerakan baru. Nah, ini menjadi persoalan yang penting kita diskusikan dan menjadi pencerahan publik. Alhamdulillah, terima kasih Tengku Usman Syekhi. Alhamdulillah telah diterima bersilaturahmi dan berdiskusi dalam diskusi ini. Baik, Tengku Usman Syekhi, Tengku Usman Syekhi sebelumnya tinggal di Jakarta atau tinggal di Aceh? Di Aceh. Jadi kita tinggal di mana pun nggak ada masalah. Jadi hari ini kita membicarakan tentang persoalan Aceh yang sudah 15 tahun terjadi evolusi. Itu belum ada satu kepastian yang menyangkut untuk kepentingan bangsa Aceh, kepentingan nasional Aceh, kepentingan perjuangan Aceh. Ini kita lihat sudah tidak lagi tercapai kepada cita-cita itu sendiri. Jadi kemudian harus saya persingkat memang. Saya sudah banyak menyampaikan di setiap video secara langsung juga bahwa ini nggak ada cerita lain. Kita harus menggerakkan rakyat untuk kita minta pertanggungjawaban tentang persoalan Aceh yang tidak selesai sudah 15 tahun. Maka dasar itulah, karena persoalan itu sama siapa? Kita harus minta. Tentu kepada orang yang terlibat di dalam perdamaian Helsinki itu, yaitu situ yang sering saya sebut adalah Malik Mahmud. Ini Malik Mahmud ini bukan sekedar tidak menyelesaikan persoalan MUI Helsinki, dia juga telah mengkhianati daripada cita-cita perjuangan. Jadi dosa dia bukan satu aja. Dosa telah mengkhianati perjuangan satu, kemudian dosa di dalam MUI Helsinki ini dia tidak menjalankan konsep sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam MUI Helsinki tersebut. Artinya di bawah beliau
ini sudah nggak ada harapan untuk ada penyelesaian persoalan MOU itu sendiri. Maka kita mengambil sikap, dia harus kita turunkan. Berarti poin MOU yang sudah ditandatangani di Helsinki ini tidak akan potensial tidak akan selesai di tangan Malik Mahmud. Nggak akan selesai, gimana selesai? Sedangkan MOU ini sudah dijadikan untuk alat politik, untuk alat kepentingan awaknya, dengan perut awaknya. Jadi ini hanya penipuan. Dasar apa? Tentu bagaimana menyelesaikan MOU Helsinki, sedangkan sebuah perdamaian itu adalah perdamaian yang independen, perdamaian yang ada dua belah pihak, Jadi berdamai itu tentu ada delegasi masing-masing pihak. Tapi setelah perdamaian ini terjadi, maka delegasi masing-masing pihak itu sudah nggak lagi berdiri independen, tapi dia sudah berdiri menjadi delegasi mendengar perintah dari yang lain. Kemudian delegasi itu pun sudah tidak ada. Yang ada Malik Mahmud. Sedangkan yang menjadi delegasi pertama itu adalah ada Malik Mahmud, ada Dr. Jenny, ada Dr. Karia, ada Nur Juli dan Baktiar Abdullah. Jadi mereka ini sudah bukan lagi delegasi KAM, tapi mereka sudah menjadi anak buah daripada RI. Artinya mau diselesaikan apa tentang MOU itu? Sudah nggak ada. Jadi inilah yang perlu harus ada kepastian, inilah yang perlu harus ada ketegasan. Berarti ini yang di follow up oleh Tengku Usman Syeki. Iya itu, kita nggak boleh lagi diam. Persoalan ini harus benar-benar terang benderang. Maka apapun kita nggak bisa lagi terima Malik Mahmud itu. Kita harus lengserkan dia, harus tinggalkan Meligowal itu. Itu yang sangat penting. Berarti mengapa gerakan ini harus lahir? Gerakan bangsa Aceh harus bangkit di tanggal 26 Maret 2021 karena persoalan-persoalan yang dalam MOU Helsinki ini tidak terselesaikan. Iya, itu tanggal berapa ada. Kebetulan momen tanggal 26, saya hanya mengingat kepada sejarah. Pada tanggal 26 bulan 3 1873 itu ada sebuah sejarah peristiwa sejarah besar antara Aceh dan Belanda. Artinya Belanda melakukan maklumat perang kepada Aceh pada tanggal yang sama, tanggal 26 bulan 3 1873. Kemudian bangsa Aceh membangkit dengan serentak bersatu padu untuk melawan Belanda itu. Saya juga mengartikan tanggal 26 ini tepat, bulan 3 ini 2021 ini tepat. Setelah MOU 15 tahun bangsa Aceh kena tipu terus, dibohongin terus, maka saya ngajak pada tanggal yang akan datang ini menjadi tanggal kebangkitan bangsa Aceh untuk bersatu menuntut keadilan, dan menjadi tanggal kita cetuskan sebagai tanggal kebangkitan bangsa Aceh melawan setiap kezaliman. Jadi kita anggap Malik Mahmud ini telah melakukan kezaliman dan penzaliman terhadap bangsa, karena dia tidak lagi menjalankan amanah daripada Tengku Muhammad Hasan Ditiro almarhum, dan juga tidak melakukan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa Aceh. Berarti ini tidak ada unsur sakit hati atau memang ada pengkhianatan dalam perjuangan ini? Ya itulah saya sudah bilang, itu dia memang pengkhianat paling raya, pengkhianat paling besar selama ada Aceh. Setelah pengkhianat di bawah Belanda itu ada Panglima Tibang, itu besar. Juga ada pengkhianatan Aceh dalam perjuangan Aceh di masa di ITI, namanya Hasan Saleh, itu juga besar. Tapi ini yang paling besar selama ada Aceh, ada pengkhianatan di bawah si Malik Mahmud ini. Ini paling besar. Karena perjuangan yang kurban urung musuh ribe, kemudian seakan-akan kurban itu sudah nggak ada, yang dia ambil keuntungan oleh pribadi mereka, dan kemudian mentenggelamkan ideologi perjuangan, dan kemudian dia juga memecah belahkan anak bangsa dengan konsep yang diambil oleh kebijakan MOU Helsinki itu sendiri.
Berarti memang solusi Mulut Tengku Syekhi apakah memang harus dilengserkan atau memang harus bisa dipersatukan kembali? Nggak bisa, Malik Mamuk itu nggak, tanpa syarat dia harus turun. Karena dia sudah nggak mampu. Udah kita kasih 15 tahun, malah 16 tahun, malah kondisi Aceh ini kondisi yang sangat terpuruk selama ada Aceh. Karena orang terjadi perpecahan, terjadi kekacauan, tidak lagi tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita yang benar dianggap bisa salah, orang yang salah justru rakyat dianggap itu benar. Inilah penipuan dan pembodohan yang dilakukan oleh Malik Mamuk. Maka kita harus minta pertanggungjawaban pada tanggal 26 bulan 3 2020. Ini harga mati, nggak akan kita mundur lagi. Kemudian dalam tanggal 26 ini, ketika memang hari ini kita bisa melihat seluruh audiens bahwa Tengku Usman Syekhi ini menyerukan kepada seluruh bangsa Aceh di seluruh dunia untuk turun aksi di tanggal 26. Nah, ini apa keuntungannya sebenarnya bagi rakyat ketika rakyat ikut serta dalam aksi ini? Ya pasti berguna, karena ini kan semua rakyat sudah terima kecewa. Tapi selama ini bergeraknya 1, 2, 100 orang untuk mempercayakan kemudian Malik Mamuk ini bisa lari, bisa kabur, dan kemudian belum menjadi satu rekomendasi untuk petren si Malik. Kemudian ketika hari ini kita serukan hadir dengan sukarela, dengan rasa keterpanggilan, dengan benar-benar merasa Aceh ini harus kita selamatkan, perjuangan harus kita selamatkan, tentang Aceh harus kita selamatkan, maka yang bisa yang menyelamatkan itu adalah bangsa, rakyat itu sendiri. Kita nggak mungkin menyerahin Aceh ini pada pengkhianat, itu sudah nggak mungkin lagi. Nah, maka dengan kehadirannya Malik Mamuk ini tidak melakukan rekonsiliasi besar-besaran atau duduk pakat besar di semua elemen di seluruh Aceh atau segom dunia sudah 15 tahun ini untuk mencari solusi, ini sudah nggak melakukannya, maka kita ambil sikap hari ini harus kita leserkan dia dulu. Kita minta pertanggungjawaban, maka akan bisa lahir pemimpin lain yang benar-benar punya kemampuan dan cocok dan sesuai dengan kriteria sebagai wali di Aceh ke depan. Kalau memang ini harus ada wali lagi, yang sangat penting hari ini kita pokoknya lengserkan dia dulu. Menurut Tengku Usman Syekhi, siapa yang cocok menggantikan? Enggak, kita belum bisa bicara siapa yang cocok hari ini. Tapi yang sangat penting kita serahkan dulu pada ulama nanti. Kalau memang ini sudah rakyat datang, kita kuasai gedung wali, kita segel gedung wali agar tidak boleh masuk lagi Malik Mamuk karena sudah cukup 15 tahun. Biaya yang dikucurkan oleh pemerintahan pusat di dalam gedung wali ini per tahun 42 miliar kalau saya nggak salah. Coba kali sudah 10 tahun, udah berapa ratus miliar kan? Berapa ratus miliar selama dia menjadi wali. Kemudian nggak ada yang audit, uang itu mau dipakai kemana? Ini juga satu pembodohan, ini juga satu penipuan pada rakyat. Sementara uang seanggaran begitu besar, malah rakyat menjadi rakyat yang terpecah, yang terbelah. Nggak ada menjadi satu konsep bagaimana mempersatukan anak bangsa dan wali itu menjadi wali seluruh bangsa Aceh. Ini enggak wali PA, wali partai politik, wali KPA. Wali tersebut untuk KPA pun enggak berguna untuk semua KPA, hanya orang-orang tertentu saja. Berarti menurut Tengku Usman Syekhi melihat Tengku Usman Syekhi ada wali ini tergolong dalam golongan-golongan tertentu, tidak menjadi golongan untuk semua orang. Iya, itu sebenarnya kan wali yang disebut wali seperti Tengku Muhammad Hasan Misjero, dia menjadi sosok leader untuk kepentingan bangsa Aceh. Yang kita sebut selalu kepentingan nasional Aceh, kepentingan perjuangan Aceh, kepentingan untuk mengangkat harkat martabat bangsa Aceh. Tapi di bawah dia, bangsa Aceh menjadi bangsa yang terbelah-belah, yang terpecah-pecah. Nah, karena apa? Konsep dia hanya memperkaya kelompok dia. Yang konsep dia hanya perdamaian ini diambil keuntungan untuk kepentingan mereka beberapa orang. Nah, ini yang kita nggak bisa biarkan. Maka dasar inilah kita nggak ada karena kebencian, kita bukan karena ingin melakukan satu kebencian kepada sesama kita, enggak. Karena kita bilang Malik Mamuk ini pengkhianat, udah kelas pengkhianat, bukan lagi orang Aceh yang harus kita selamatkan.
bukan orang Aceh yang nggak boleh bentrok atau nggak boleh kita menurunkan dia. Ini udah kelas pengkhianat. Dia harus kita geser dulu, kita ganti yang lain. Nah, itu yang sangat penting. Mungkin publik Tengku Usman Syekhi selalu berkata berpengkhianat. Mungkin apakah ada bukti tertulis yang bisa mungkin dibuktikan di publik bahwa untuk semua rakyat Aceh agar ini bahwa benar-benar pengkhianat? Enggak, kalau masalah data atau sesuatu yang disebut pengkhianat itu kan secara kita kan punya konsep ideologi Aceh Merdeka. Jadi dalam perjuangan Aceh itu kita ada namanya doktrin sumpah. Nah, itu semua persoalan Aceh ini harus menjadi Aceh yang berdaulat, Aceh yang merdeka, Aceh yang benar-benar berdiri sendiri. Walaupun merdeka yang dimaksud sini bisa merdeka secara ekonomi, secara politik, secara tanpa intervensi, dan bisa menjalankan konsep yang membuat Aceh ini ada keadilan, kemakmuran dan seterusnya. Itu yang kita buat. Nah, kemudian di bawah orang ini jelas karena cita-cita daripada perjuangan bukan seperti yang sekarang. Misalnya senjata daripada TNA Agam dan ini dibubarkan. Ini indikasi kenapa harus dibubarkan. Apa perintah dari siapa? Apa memang ada perintah dari semua dari hasil mufakat semua ini membuat perintahkan TNA Agam ini dibubarkan. Dan kemudian di dalam ideologi Aceh mereka itu apakah ada partai politik? Tentu tidak ada juga partai lokal. Apakah ada KPA? Ini juga tidak ada di dalam ideologi itu. Ini berdasarkan ideologi yang saya bilang. Dan kemudian apa indikasi dia mengkhianati? Ini banyak tokoh-tokoh Aceh di seluruh dunia tidak melakukan rekonsiliasi, tidak bersepakat. Dia bergerak terus sendiri bersama kelompoknya. Jadi nggak pernah ingin menyelesaikan persoalan bersama-sama secara terang benderang dan seterusnya. Dan hari ini jelas mereka sudah menjadi anak buah di PDRI, sambung tangan di PDRI. Muzakir Manak juga begitu, sudah menjadi sambung tangan di PDRI. Dr. Jenny juga seperti itu, sudah menjadi sambung tangan di PDRI. Dengan demikian berarti dia sudah tidak lagi menjalankan ideologi Aceh Merdeka. Karena ideologi Aceh itu adalah kita sudah ada doktrin. Ini semua TNA Agam, TNA Inom semua sudah mengerti masalah itu. Jadi yang jadi masalah buat kita, kenapa tidak transparan? Kalau memang damai seperti ini, ya sampaikan. Berarti tidak ada transparansi di seluruh anggota di Mekam. Ya tidak transparansi. Yang dia bilang harus menyelesaikan MOU Helsinki, harus ada kibar bendera, harus ada ini, besok berjanji lagi kibar bendera. Sementara bendera yang diperjuangkan itu sudah tidak diperjuangkan. Itu hanya janji-janji saja. Itu yang kita maksud. Maka dalam hal ini kita sudah 15 tahun perdamaian itu sendiri. Ternyata perdamaian itu tidak membawa satu perubahan buat bangsa Aceh. Misalkan rakyat tidak ada lapangan kerja, TNA Agam, TNA Inom tidak ada kepastian kedudukan dia sebagai apa. Apakah dia ada satu jaminan apa? Nggak ada, dilepas begitu aja. Berarti selama ini memang tidak ada satu jaminan untuk mantan-mantan ex-kombatan, baik secara pekerjaan atau secara finansial, belum ada. Tidak ada jaminan. Yang ada mereka yang kenyang. Mereka yang mengejar-kejar jabatan. Ini seperti ini sekarang. Kalau misalkan KPA menjadi sebagai lembaga independen untuk menguasai tentang Aceh, dia bergerak minta pertanggungjawaban pada si Malik itu. Karena ini enggak independen, karena Malik itu dianggap wali KPA, maka apapun kesalahan wali itu dia enggak bersuara. Ini selalu bergerakkan masa bukan kita, KPA atau Partai Aceh. Kalau dia bilang Partai Aceh ini adalah partai perjuangan, seharusnya ketika dilihat kondisi 15 tahun tidak ada kepastian, Partai Aceh menurunkan wali. Ternyata tidak. Dia justru melarang untuk tidak hadir masyarakat untuk menuntut yang salah ini. Inilah yang kita anggap ini tidak benar. Nggak bisa kita biarkan kepada KPA. Karena KPA juga itu ketuanya si Muzakir Manak. Begitu juga Partai PA, ketuanya Muzakir Manak.
Sedangkan antara Muzakir Manap dengan Balimau ini kong kali kong. Jadi yang seakan-akan Aceh ini milik orang ini berdua. Yang lain pun sudah digeser semua. Ini sudah terang benderang seperti ini. Maka rakyat pun sudah tahu seperti ini. Maka ini rakyat akan hadir semua dengan kesadaran. Di momen ini kita akan sampaikan semua masalah, semua selesai, semua terang benderang. Nah itu. Baik, Kuman Syekhi. Mungkin bila rakyat tidak hadir, apa kerugian bagi rakyat? Wah, sangat rugi. Ini bisa saja ini Aceh tenggelam, nggak ada nama lagi. Karena dipegang oleh penjahat, oleh pengkhianat. Ini masih ada seusia-usia kami ini masih hidup, masih sehat, bisa mengangkat, bisa bertanggung jawab di garis depan. Kemudian kalau ini biarkan terus, ini akan lahir pengkhianat-pengkhianat baru sepanjang masa. Maka kita ini juga lihat aja. Ini gerombolan pengkhianat ini semakin merapat ini untuk menghalang, menghadang, menggagalkan rencana rakyat. Jadi apa fungsi dia? Bukannya membela rakyat, bukannya membela kebenaran, malah dia ini melindungi, membentengi orang yang sudah jelas-jelas salah. Nah, ini yang harus Adinda tahu, bahwa persoalan Aceh hari ini tidak boleh lagi rakyat tidak hadir. Ini adalah menjadi kerugian besar yang kita khawatir besok kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, semakin terjepit, semakin tidak berdaya. Jangan-jangan kejahatan, kemungkaran akan merajalela di Aceh kalau di bawah kepemimpinan orang yang benar-benar telah mengkhianati daripada perjuangan ini. Perjuangan aja wali aja dikhianati, apalagi MOU. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Inilah saya harus membuka tabir ini kepada rakyat. Rakyat harus berani bersama-sama untuk kita turunkan Malik Mahmud, kita ganti ulama nanti, atau siapa yang lebih tepat di dalam wali nanti, yang kira-kira wali bukan wali seperti Malik lagi, yang kerjasama hanya dengan PA, dengan KPA, dengan Muzakir Manap, lain nggak ada. Maka si Muzakir Manap pun harus kita minta tanggung jawab. Jangan dia menari-dari di atas penderitaan tenda agam, tenda inom, sedangkan harta dia bertumpuk luar biasa. Jajarannya yang saya bilang CSCS itu, baik itu Abu Rada, baik itu Jalur Jenib, baik itu siapa aja yang CSCS itu yang kaya. Hanya berapa kita korbankan bangsa puluhan ribu, kita ambil keuntungan berapa orang. Ini kita nggak bisa terima. Ini masalahnya yang kita harus gerakkan masa, kita gerakkan bangsa turun ke Banda Aceh. Jangan kita 1, 2 orang tidak, nggak bisa menjadi rekomendasi, nggak bisa menjadi sebagai kekuatan yang bisa menurunkan wali. Kalau cuma datang ke gedung itu nggak jelas tuntutannya, bendera, sementara orang ini tidak memperjuangkan bendera. Tapi katakan segera bahwa Malik Mahmud ini harus bertanggung jawab terhadap kegagalan MOU ini. Malik Mahmud ini harus bertanggung jawab atas kegagalan pada perjuangan, karena dia yang mendatangi pada MOU ini. Jelas-jelas dia perkaya diri, jelas-jelas dia punya anggaran untuk 42 miliar itu dari uang itu, belum dari uang lain-lain. Dari investasi masuk dia juga dapat jatah. Ini dikasih. Dalam gerakan tanggal 2 ini sebenarnya apa sih visi-misi yang dalam gerakan ini, sehingga memang Tubuh Syekhi hari ini sudah sampaikan juga tadi untuk memberi warna baru dalam gerakan-gerakan untuk mesejahterakan rakyat. Iya, jelasnya ini kan ibarat yang selalu saya bilang, kita ketika MOU Helsinki sudah ada kesepakatan, ini harus terjadi yang disebut revolusi sistem. Ini juga harus bisa ada perubahan revolusi rejim. Itu kan revolusi perubahan besar. Jadi jangan masuk rejim-rejim yang memang tidak menguasai tentang Aceh, tidak ada pendidikan, tidak ada wawasan, tidak ada ilmu tentang kepemimpinannya. Ini namanya kita revolusikan. Jangan orang-orang bodoh jadi gubernur, jangan orang-orang bodoh jadi bupati. Jadi akibatnya seperti ini. Nah, begitu juga kita bilang tadi sistem. Jadi sistem yang tidak sesuai dengan orang Aceh itu nggak usah kita jalankan. Baru kita namanya revolusi perubahan. Ini 15 tahun apapun nggak ada perubahan. Nah, maka dasar inilah saya menghimbau kepada anak bangsa mansi gomdunya, be temakut, be goyang,
orang larang-larang baik hadir baik ini baik itu nya anggap aja yang pengkhianat atau yang dukung pengkhianat atau yang kamangan non pengkhianat kan kita berbeza. So yang larang ya awaknya awak dalam partai ya tentu awaknya kena gaji, awaknya tentu kena jatah dalam MOU nya. Nah tentu dilarang rakyat baik mengganggu awaknya. Jadi baik terganggu. Nanti kalau video anak boleh lu sebut urang ni. Anak boleh lu sebut. Lu anak boleh lu sebut. So urang yang melarang-larang, rakyat anak bangai le. Rakyat kan bisa dinilai tu. Oh, yang larang tengku apanya. Oh, ini mangak lah di dalam. Yang you larang berarti tengkunya yang baik mengganggu wali palihan. Wajarlah awaknya dilarang karena kamangan dari suwali. Jadi orang tanya bangsa, tanya orangnya yang terzalimi, orangnya bangsa yang dimiskinkan, baik tak dengar larangannya, tak ajak menghimpun ke dalam tu. Apa yang terjadi. Yang penting tak segel wali dan menansi gubernur di bawah nopanya pun hanya biarkan. Nggak bisa poin pun untuk tak tutup si gubernur. Yang tak kerahkan untuk mandu masyarakatnya, tak gelong tu berbak pendopo. Berbak gubernur. Tapi nanti titik temu pertemuan pun nanti akan kamu sampaikan. Baik, Tengku Usman Syekhi. Dengan keadaan yang selama ini timbul kecaman dan timbul halauan, apakah Tengku Usman Syekhi ada merasa takut dalam merayakan gerakan ini untuk melakukan aksi tanggal 26? Apakah akan tetap hadir? Subhanallah. Lun kalau lun pegang, lun hanya terbakut hanya kepada Allah. Termakut ketika lun jalan yang salah. Nyo tak jalankan yang benar untuk menyelamatkan harkat martabat bangsa Aceh. Menyelamatkan harkat martabat bangsa itu adalah sebuah kerjaan yang baik, yang benar. Dan kita ingin menyelamatkan Tanah Aceh, Tanoi ya, bahasa Aceh. Juga menyelamatkan agama yang potensi semakin dimainkan oleh pihak-pihak karena diberi kebebasan. Dia ada lagi kontrol terhadap apa-apa kepentingan rakyat Aceh, kepentingan Aceh. Nyohana, maka dasarnya seperti kali lempegah setiap video-video yang kali lempegah, nyo hanjit dah prehli dan hanjit tak sabali. Karena rakyat nyo kak lima. Maka lun himbau ana memerintah karena nyo adalah satu misi bersama, misi bangsa. Karena orangnya perjuangan kadikoh talo oleh semalik, hana tanggung jawab, dicok damai kemenangan damai pun hana damai kemenangan, tapi damai kalah. Seperti antara damai yang dimaksud antara Aceh dengan Indonesia. Kemudian damai tersebut sudah dijadikan seperti profesi lain. Bukan lagi damai antara Aceh dengan sebuah negara dengan negara, tapi sudah menjadi seakan-akan profesi dengan Jakarta. Ini yang buat ini siapa salah ya mereka. Kenapa? Mereka ambil gubernur, ambil bupati, ambil wali nanggro, dan ambil yang ada kaitan dengan jabatan. Muzakir mana jelas ambil panglima pramuka, ketua kadin, ketua PA, ketua KPA. Ini umandum adalah umandum berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mereka ini tidak lagi ada di dalam ideologi GAM. Kenapa mereka masih sandang Panglima GAM Muzakir Manap? Maka dasar itulah kita ingin turunkan Muzakir Manap bukan lagi sebagai Panglima GAM. Ini alasan kita. Jangan bilang yang lain, puput yang lain. Jadi itu harus transparan. Punya kata cok jabatan, pegah ke oleh Panglima. Karena Panglima harum cok jabatan yang Panglima GAM lagi almarhum Tengku Abdullah Sapi dan rakan-rakan yang lain Panglima Angkat Syahid. Yo apa Panglima perkaya do aja yo audit harta aja menurut tengok. Jadi tak harta awaknya. Rakyat apa bangai tu tengok. Kon bangai rakyat. Bak fikir-fikir hana mau. Nyo kali nyo hana islah hana mau. Kepung wajan segel rumah-rumah wajan yang betul-betul rumahnya dicok dari MOU Helsinkian. Yang hak rakyat, hak ni atim, hak tena agam, tena ino. Baik yang kaya awaknya. Nyo akan terbuka konsep. Semoga untuk akan lahir audit harta-harta awaknya yang kalanya
Ketika anak diputung jauh harta-hartanya, maka wajib kasih dah. Nyo yang pelaya, nyo harus dapat konsep, nyo harus dapat sistem. Nyo awak parlemen lokal nyo itu dah pegot untuk sebagai untuk kepentingan rakyat punya bangsa, berarti harus pegot kanunnya. Kanun siapa saja yang menguasai harta di luar batas yang tidak sanggup dipertanggungjawabkan mana asal usulnya, maka wajib tarik kembali harta itu, serahkan kepada kas Aceh atau kas perjuangan. Baik orangnya rakyat diperasin, tenda agam, tenda ainung diperasin, dimenjanjinya, dimenjanji je. Sementara apa yang kaya lagi, aji tayang sawa abu radaan, anak keturunan orang kaya, mantan keturunan orang kaya ayo. Aji tayang berkir mana, memang ji keturunan orang kaya, sampai orangnya ke luar biasa harta aji. Aji tayang yang lain-lain lom. Jadi nyo rakyat memumpung. Nah, persoalan. Berarti pengamatan Tengku Syekhi selama ini ada unsur-unsur memperkaya diri. Iya jelas. Ini enggak bisa kita terima. Sementara yang lain di bawah garis kemiskinan, orangnya kaya lagi. Tapi menjanji lagi. Nyo rakyat hana itu Kan hana itu karena nageng dalam KPA untuk mengamankan seluruh rakyat. Atik kamu lagi hana dulu sebut naudung. Hai, ya setok urung yang pengaruh oleh penduduk larang baik dia. Menjanji je hile. Nyo yang terjadi. Jadi nyo contoh kalau orang ka goyang tak memang. Ka habis goyang. Nyo yang disebut dengan pengadilan rakyat. Maka dalam aksi tanggal 26 bulan Renyo 2021, nyo saban cipta maksud tapi pengadilan rakyat terhadap penzaliman, terhadap pengkhianatnya. Nyo tujuan daripada ulun tuan untuk menggerakkan aksi. Baik, Tengku Syekhi, dalam aksi tanggal 26 nanti Maret 2021, apakah ini ada donatur atau memang ini hasil Tengku Syekhi sendiri yang? Ya, subhanallah. Memang dari kita hanya bisa serukan. Kita enggak punya dana sama sekali. Ini dana inisiatif saya sendiri. Karena saya masih hidup. Saya masih sehat. Saya punya uang sedikit untuk bertahan, untuk kami bertahan sambil mengajak. Enggak ada dana, enggak ada sponsor. Udah saya bersumpah berkali-kali, kita enggak ada sponsor. Maka kegiatan ini sukarela. Maka rakyat kita minta benar-benar datang sukarela. Bawa bekal sendiri, semua sendiri. Untuk kita selesaikan bersama-sama. Jadi jangan mengharap di saya. Saya enggak bisa apa-apa. Karena saya bukan pejabat. Karena saya enggak pernah saya makan gaji dengan siapapun. Saya bukan pegawai siapapun. Ini sudah saya bersumpah juga. Itu di dalam isu-isu seperti itu. Ada sponsor, ada orang di belakang, ada orang ini. Saya di belakang ada Allah sama malaikat. Enggak ada siapa-siapa yang lain. Lillahi ta'ala. Enggak ada siapa-siapa yang lain. Kita koordinasi dengan aparat keamanan bahwa kita beri pemberitahuan. Ini memang diatur oleh undang-undang. Jangan pula kita bilang konstitusi lain. Jangan kita pula nanti memfitnah ada konstitusi lain. Ini juga enggak boleh. Maka saya enggak pernah respon. Dia bilang ini, dibilang enggak pernah respon. Karena yang saya perjuangkan ini adalah keadilan, ketransparansi oleh Peti Malik, oleh Peti Mudakir mana PS. Karena awalnya kaya-kaya tak. Sementara tenda agam, tenda ainung dipegasin. Anak yatim hana diopen. Sedangkan konsep yang nak diacehnya hana jelas. Hana sebuah kepastian siapa. Hana jaminan siapa. Betapa helama kali membelatur. Kan dia cipak awak yang di dalam laut raya. Betapa hana moh yang dia. Nyo yang lu suruhkan kepada rakyat. Maka bodoh rakyat. Lu sido hana mungkin. Maka orangnya rakyat dah terima kekecewaan. Maka lembaga tanggal 26 bulan 2021 nyo adalah tahun dan tanggal kebangkitan bangsa Aceh melawan setiap kezaliman, melawan pengkhianat-pengkhianat nyo. Nyo yang lu suruhkan. Alhamdulillah umandung bangsa lu. Orangnya kasadar. Umandung bangsa lu ingin hadir kepada Aceh. Lembaga anggap antong nyo adalah sebagai kita nyo tayak meramil mesigo kepada Aceh. Dari Nusantara, dari Eropa, dari Mandung Nanggro sedunia. Ren gua kena. Daya usi yang dua ya. Semoga terserahkan persoalan Aceh nyoba ulama. Jangan sambil lembaga. Kon kelo hana kepentingan lon, kepentingan bangsa.
Jadi kira-kira seperti dalam itu. kepentingan bangsa ini Tengku Syekhi, apakah ada perbedaan gam antara gam Tengku Syekhi, gam Malik Mahmud dan gam Muzakir Manaf? Gam itu nggak ada dua, gam itu satu. Cuman kemudian perjuangan gam dibelok sama mereka untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok. Sedangkan perjuangan GAM adalah untuk mengangkat harkat martabat bangsa Aceh secara menyeluruh, menjadi bangsa Aceh yang bermartabat, menjadi bangsa Aceh yang bermaruah, menjalankan konsep sendiri, arti kedaulatan sendiri. Itulah perjuangan GAM. Sekarang mereka bukan seperti itu, membalik. GAM di bawah si Malik Mahmud CS-nya, Muzakirnya ke GAM yang kaji ke pengkhianat, mengkhianati daripada ideologi pada GAM yang sesungguhnya. Wajar tasipak lalau raya ke Malian. Anak pun makut-makut. Tengku Usman Syekhi, ketika memang ini harus digantikan, apakah ada satu jaminan bahwa nantinya akan ada perbaikan yang benar-benar menduduki satu kepentingan bahwa ini akan mensejahterakan semua rakyat? Kalau dibilang ada kepastian jaminan, sekarang yang sudah pasti di bawah dia kacau balau. Kalau ke depan, kan kita belum tahu ke depan. Justru ini jadi pelajaran, siapapun jadi wali atau jadi pemimpin di Aceh, maka rakyat akan bangkit untuk menurunkan di jalan ketika dia tidak melakukan untuk kepentingan bangsa. Inilah kita percontohkan. Semoga arus di Aceh ini nggak boleh macam-macam. Jadi gubernur kayak Sinova, baik dikirakan mengat, kamu biarkan. Yo kami miskinkan si gubernur yang harulah ketong jauh. Paduk nahat lah icok selama jadi gubernur. Yo bikin konsep Aceh secara sistem sendiri. Baik tak dengan sistem yang lain. Kepecik perdamaian, kepecik perjuangan. Menyok Mandung tak jalankan sistem gab lain. Maka Allahnya ada gerakannya. Gerakan yang kamu pegang tanggal 26 bulan 2021 menjadi gerakan untuk terselesaikan masalah yang ada di Aceh. Menyuhana selesaikan, maka akan cocok tindakan lagi. Nyo yang boleh itu disampaikan. Alhamdulillah, kita sudah mewawancarai Tengku Usman Syekhi dalam podcast kali ini dengan Forum Keadilan Rakyat Aceh, yang mana Tengku Usman Syekhi sudah menjelaskan apa sih sebenarnya visi misi dalam gerakan ini, kemudian apakah ada donatur, kemudian apakah sebenarnya perbedaan GAM yang hari ini Tengku Usman Syekhi melakukan gerakan, dan apa kemudian dalam perjalanan Tengku Usman Syekhi juga menjelaskan ketimpangan-ketimpangan terjadi sehingga butuh melakukan gerakan-gerakan. Nah, mungkin seluruh audien, baik rakan-rakan LUN di seluruh dunia dan di seluruh Aceh dan seluruh Indonesia, alhamdulillah sudah bisa mendengar hasil-hasil diskusi ini. Tentu dalam diskusi ini kita berharap tercerahkan kenapa sih sebenarnya Tengku Usman Syekhi ini timbul hati nurani sehingga terinisiasi gerakan-gerakan ini. Ini yang mungkin kita dari Forum Keadilan Rakyat Aceh ingin hadir kemari, ingin bersilaturahmi apa sebenarnya visi misi dari Tengku Usman Syekhi. Mungkin ini dari akhir dari diskusi kita. Mungkin kita sebelum menutup diskusi kita kali ini, kita akan mintakan closing statement dari Tengku Usman Syekhi. Apa sebenarnya pesan-pesan terakhir dalam diskusi kita hari ini? Semoga Tengku Usman Syekhi bisa hadir dalam diskusi-diskusi kita ke depannya, yang memang ini menjadi satu pencerahan publik untuk kita dalam setiap bangsa Aceh dan seluruh Indonesia, yang mana hari ini kita adalah negara demokrasi, maka menjunjung tinggi konstitusi adalah sebuah keharusan. Nah, mungkin Tengku Usman Syekhi ada satu closing statement yang mungkin bisa disampaikan untuk seluruh audiens kita bersama. Saudara Lun mandum bangsa Aceh, bangsa Lun mansigom dunia, sabi-sabi, ku semangat telun. Salam pemulia Lun kedon mandum mana kecuali. Yang di Aceh, yang di luar Aceh dan di luar negeri. Mari kita momen nyotam sabah doa teman. Lagi doa. Nyo momen. Mungkin nyo momen terakhir. Nyo dalam seruan nyo dro nyo hanatro ban Aceh. Nyo han akan na tateme momen nyo li uku nyo ingat. Yang sabah. Kedua, nyo kali nyo kita nyo adalah harus betul-betul menjadi sebuah gerakan untuk bisa terpegang sebuah pengadilan rakyat di Aceh nyo ketika ada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang hana mendengar amanah, yang hana menjalankan amanah nyo ke pengadilan rakyat. Berarti si Malik Mahmud KS
harus lagi perjawaban dan harus turunkan dan harus kita segel lembagawan baik legit hidup lagi. No, yang saya begini harus nak penggantian lain dan kita dorong DPRA nya harus membuat kanun untuk mengganti daripada DPRA. No, yang boleh harus sampaikan. Dan kemudian yang sangat penting di dalam gerakannya untuk lon himbau kepada lon mandu man sigam dunia, man sigam Aceh, man berangkapat seluruh Indonesia hadir kalinya dengan tertib jetap tunjuk bak dunia, jetap tunjuk bak nasional bahwa bangsa Aceh santun dalam menjalankan aksi tanpa nagesekan, tanpa nak bentrokan, tanpa nak benturan baik dengan siapapun, dengan aparat, dengan apapun, dengan sesama kita, baik nak benturan. Karena gerakannya adalah gerakan terlaki pertanggungjawaban bak si Malik yang wajib dihabis tebit dari wali negara, dari Melingkau wali negara. Nyo yang harus dipahami dan baik nak getar, baik nak termakut kepada larangan-larangannya. Karena itu hendak melanggar hukum, karena itu tertuntut hak bangsa itu kepada pemimpin yang kazalim. Nyantu yang perlu lu sampai hana pepre baik sagai-sagai na rasa termakut atau dipegah gagal atau digagalkan. Hana istilah gagal. Apapun risikonya. Yang penting kita tetap terjaga protokol kesihatan yang kena dalam peraturan pemerintah, yaitu masker. Dan yang kurang masker akan kami minta cara semoga kita pakai masker dan menjadi gerakan yang terdamai di dunia benar di Aceh. Nyan yang perlu sampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih Tengku Syekhi. Terima kasih Tengku Syekhi. Alhamdulillah betul closing statement diskusi gedanya kalinya dalam tema mengapa rakyat Aceh tanggal 26 Maret 2021 rakyat Aceh harus hadir dan harus ikut serta dalam aksi ini. Mungkin seluruh audiens dan seluruh rekan-rekan di seluruh dunia dan di seluruh bangsa Aceh sudah mendengar dan seluruh rakyat Indonesia sudah mendengar langsung mengapa sih sebenarnya harus hadir dengan berbagai alasan, dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Mungkin ini menjadi satu pencerahan untuk seluruh bangsa Aceh dan seluruh rakyat Indonesia yang mungkin bisa dicerna dan bisa disampaikan kepada seluruh publik bahwa ini adalah persoalan tertentu yang mungkin ini adalah menjadi masalah bersama sehingga muncul inisiatif untuk melakukan gerakan ini. Mungkin terima kasih Tengku Usman Syekhi telah menerima kami di rumah Tengku Usman Syekhi, kami dari Forum Keadilan Rakyat Aceh tentu sangat berterima kasih. Alhamdulillah bisa diterima dan semoga kita berharap Tengku Usman Syekhi tetap sehat dan ke depan bisa hadir dalam diskusi kita yang memang ini menjadi satu pencerahan publik bahwa ke depan apa sih sebenarnya yang terjadi di Aceh. Memang kita selama ini concern menghadapi dan mendiskusikan diskusi-diskusi terkait permasalahan-permasalahan Aceh. Tentu dalam diskusi ini yang kita harapkan adalah satu pencerahan publik. Semoga ini menjadi satu pencerahan publik ke depannya. Mungkin sekian seluruh audien dan rekan-rekan LUN di seluruh dunia dan seluruh Aceh dan seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita hari ini setelah mendengarkan langsung alasan-alasannya, semoga di podcast kita ke depan dan diskusi kita dengan Forum Keadilan Rakyat Aceh kita bisa mendengar langsung apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan Aceh, dan kita berharapkan Aceh itu tetap baik ke depan dan ada satu visi ke depan untuk Aceh. Nah ini yang mungkin Tengku Usman Syekhi juga kita harapkan Aceh ke depan harapan lebih baik. Semoga ini menjadi satu rahmi dan ke depan bila mungkin kita akan mencoba untuk mengundang diskusi-diskusi kita hadapkan dengan beberapa para narasumber dan para audiens sehingga muncul satu diskusi yang lebih memikirkan blueprint Aceh ke depan. Baik, sekian dari kita dalam podcast Haba Musago. Alhamdulillah terima kasih Tengku Usman Syekhi dan audien seluruh Tengku Usman Syekhi dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat Aceh. Sekian dari kami. Mohon undur diri. Saya Agus Ismansyah dari Forum Keadilan Rakyat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.